lain, Geek langsung bermain meta export jungle kali ini. Dan langsung aja kita terjun ke Land of Dawn di game kedua, game penentu. Apakah Geek harus berhasil puas dengan kekalahannya atau RRQ berhasil untuk menangani 2-0 kali ini? Oke, dan Beatrice berada di sisi samping. Sepertinya prediksi Profesor KB di game yang pertama dipakai untuk kali ini ya Profesornya, dengan cukup enak. Mungkin di late game nanti bisa melakukan damage persen cukup besar, tapi Fights gak punya space escape, agak first blood banget cepat dapatkan, tapi ternyata satu hit terakhir seperempat darah, dan bahkan kali ini Fights gak bisa melakukan rotasi dengan cepat ketimbang dari tim RRQ Sena Profesor KB. Iya, menengok juga dari Rapture yang dia memainkan satu metode mirroring dari roamernya, dan bahkan kali ini Uzumaris juga mendapatkan tekanan yang sama, karena bisa dibilang di awal game seperti ini mau tidak mau untuk dari clearing minion, Tamus akan sangat unggul dari lane phase-nya. Yami hanya tinggal membersihkan wave minion secepat mungkin. Gimana caranya dia bahkan dengan deny sekaligus pergerakan dari Rapture, karena Rapture kerjaannya banyak nih sekarang nih. Dia harus nge-cover si Uzumaris, dia harus nge-cover juga dari si Hans atau bahkan mungkin Vince yang kalau mau melakukan ganking, dan kali ini Violence juga melakukan mirroring yang sama. Yes, betul banget. Dan lihat Yami, lagi-lagi aku bilang kalau dia itu adalah salah satu player Godland yang mungkin lebih jarang sekali ya menggunakan satu buah hero marksman, tapi Jebun berhasil mendapatkan satu buah orange buff di sana dengan cukup baik, dan membuat ekspor dari Hans mungkin tertinggal masih level 3, dan Finesborn belum level 4, dan tim Magic belum ada, tapi Pokerdeck mengusir mundur para pemain dari tim RRQ Sena di area jungle, dan harusnya Blast sudah berhasil mendapatkan satu buah poin dari bottom lane, dan betul sekali satu kali akan triple sweep ke arah sana, langsung menghilangkan seorang Yujong, dan ada Turtle yang terbuka dengan sangat bebas. Talia. Yes, 2-1 di area bottom lane yang tadi kita lihat mau tidak mau dari seorang Myvizi harus menelan nyawanya yang hilang. Sementara kali ini dari Rapture mulai bergerak memantau keberadaan Turtle. Sudah ada satu hardlane terpick off, tapi kali ini Jebun sudah menggunakan flick out ya ke arah belakang. Rapture belum ada level 4, belum ada Tyrant Rage untuk memukul mundur kembali seorang Jebun. Sementara ini jujur Turtle ya, menengok dari season yang ketiga, sorry banget ini entah kenapa mungkin Ranger Mas Talia mungkin harus sadar bahwa nggak cuma dari mekanik doang, karena Jebun ini terkenal dengan mekaniknya di game atau bahkan untuk season yang ketiga, tapi season yang keempat dia melakukan freeze lane di mid lane, yang berarti dia udah meningkat sekali dari macro play-nya, dan ini yang sepertinya dibutuhkan banget untuk di season yang keempat. Oke, tapi bakal coba dipasang karena ada Brilliance di sana. Jebun masih mau lebih, ternyata Yami membantu pergerakan apakah Raptor baru kupak. Lihat, dipasang spray down dilakukan oleh seorang Uzumaris, tapi ternyata Uzumaris belum bisa memberikan damage cukup banyak. Shotgun telah dikeluarkan, bertembak palakau, tapi Yami ternyata masih bertahan, dan para pemain dari tim Gipe melihat potensi tercelah terbuka dengan sangat bebas, dan bahkan Turtle diamankan tanpa basa-basi. Yap, Turtle berhasil diamankan tanpa basa-basi. Sementara dari area bottom lane kita melihat dari Myvizi sudah menunggu aja, karena dia takut mengulangi kesalahan yang sama di triple swap dan berhasil untuk di pick off. Sementara Banana melihat adanya seorang Yuzong mencoba untuk zoning out sambil mencoba untuk mendapatkan turret. Sedangkan di sisi top lane kita melihat sudah ada Deadly Magic, langsung di pop up Vengeance-nya masih bisa bertahan, tapi Yuzong di area bottom lane kali ini sudah 2 kali terpick off di bawah menit ke-5 Profesor KB. Oke, Profesor KB. Tentu langsung ada Tyrant Rage yang dihajar begitu saja, dan Rapture kayaknya bakal menukarkan dengan Jebun, dan menurut aku kalau Myvizi sendiri memang yang dia bakal jadi target bulan-bulanan, karena balik lagi seperti yang aku bilang tadi, ternyata Vince yang bakal mengisi di bagian mid lane, dan Vince ini kalah laning phase lawan Jebun, jadi dia nggak bakal bisa melakukan ganking dengan bebas, dan bakal jadi PR Rapture karena harus Rapture yang melakukan ganking di arah 3 lane yang berbeda. Oke, tapi kalau melihat para pemain dari tim RRQ Sena, sepertinya mereka udah mulai melakukan satu buah gerakan-gerakan yang accessory move, dimana Jebun di arah mid lane akhirnya dikembangkan. Serangan itu dari Vegeta juga pokoknya dikeluarkan. Yami udah gak punya Vengeance lagi, tapi ternyata di sana Fights gak optimal, gak maksimal, dan gak ada flame shot juga, membuat Yami masih bisa bertahan. Bacem Kupa dan ada besar travel serta dikeluarkan. Satu yang terakhir langsung menumbangkan seorang Beatrice. Beatrice tidak menggunakan Flaker, harus menggunakan Purify, dan Purify-nya telah di pop up, tidak bisa lagi bertahan hidup. Talia.
Yes, gak bisa lagi bertahan sementara dari seorang Han juga harus terpick off Rapture bisa untuk nahan badan. Oke, tapi apa yang terjadi tadi masih bisa selamat teman-teman dari RRQ, tidak ada yang tumbang tapi kehilangan seorang jungler kali ini dari Gfam dan Turtle Camp by Fruity pastinya bakal langsung didominasi oleh RRQ berserta dengan Orange Mafia. Dari Tyron Regifine ke arah depan, Bouncing Ball juga karena Rage-nya belum cooldown, masih ditahan aja. Sudah ada Nibiru Poison juga, tapi di sisi lain MyFace menyerang lini terbelakangnya. Popolnya berhasil tumbang, dibalaskan 1-1 kali ini. Sementara masih mau lebih, sudah Deadly Magic tapi masih belum masuk dari poker triknya. Tapi ternyata lihat, Hansnya berhasil mencuri adanya Turtle dengan Last Insanity kali ini Ranger Emas. Retri Mas Eko dari para pemain dari tim RRQ Sena kali ini. Blast tidak berhasil mendapatkan satu buah turtle-nya dan bahkan dengan Last Insanity dengan senggolan api biru ini langsung menumbangkan turtle-nya, membuat dari tim Geekfam tidak banyak kerugian. Dan kalau melihat potensi di arah top lane sana bakal coba dipasang, Violence setelah menghilang, Uzumaris jadi pilihan, udah gak ada satu buah purify dan langsung dari Venture juga bakal timbul juga seorang kupanya dan tertinggal begitu saja. Dan kita lihat Pines punya space escape, Rapture mencoba untuk membantu menuju ke arah belakang. Yami di depan sana dan udah gua bilang Profesor KB sebelumnya, kalau misalnya ada seorang kupa ini bakal bisa mengganggu pergerakan. Dan lihat Last Insanity-nya ya. Nih Profesor KB silakan dibahas. Ya, sama retributionnya sih yang sebenarnya mungkin masih diperhatikan sama Hanse juga yang masih ada dan ready. Dalam 2000 darah yang tersisa, bahkan itu adalah 18 darah. Jadi masih ada retribution dari Hans dan dia hanya mencuri dengan Last Insanity. Itu bakal jadi kerugian banget untuk teman-teman tim RRQ Sena. Terlalu cepat tadi retribution dari seorang Blaze ya kita lihat di sana, tapi ternyata ya para pemain dari tim RRQ Sena walaupun kehilangan satu buah turtle tapi baris Sokir mereka masih mendominasi dari laning phase-nya. Dan di arah bottom lane MyFZ masih fokus mendapatkan turret yang triple setelah diangkat. Hans telah pecah tapi dari Magic juga Poker Drink masuk sedikit tapi diangkat saja Emo Fender. Siren Rush sudah dikeluarkan dan bahkan kebalikannya Badana Silo bersama dengan seorang Jebut. Hantaman benda tubuh menuju ke arah belakang. Violence jadi pilihan. Yami di depan sana mencoba untuk mengcover seorang Violence dan para pemain tim Geekfam masuk terlalu dalam menuju ke arah seorang Yami. Yami masih bisa bertahan dan bakal dibalikan ke kanan tapi spray down dia terus memukul mundur Violence dan juga Yami di arah mid lane. Blast mencoba untuk mengangkat satu orang tapi sepertinya Blast gak mau gegabah. Blast gak mau melakukan kesalahan karena turtle terbuka dengan sangat bebas Talia. Yes, tidak ingin memberikan game yang mudah di game kedua kali ini dari Geek. Mencoba untuk mendominasi kembali, meliding kembali tempo permainannya. Melihat adanya pemain dari RRQ yang tumbang, mereka langsung mengamankan turtle tanpa adanya terjadi kontes apapun. Di menit ke-8, networknya yang tadinya tertinggal 3000 kali ini dari Geek sudah mulai mengejar, membedakan hanya dari 2000 aja. Sementara Rapture sudah langsung diusir dengan area trap yang diberikan oleh Violence. Di sisi lain, Banana sudah mempunyai War X yang akan membuat dari seorang Ruby lebih sustain lagi, mendapatkan HP juga dari sini Profesor KB. Ya, dan bahkan kalau misalkan menengok dari MyFZ-nya yang perlahan-lahan sepertinya seolah scaling. Namun, balik lagi, Geekfam Junior hanya mengandalkan satu buah Tyrant Rage untuk melakukan setupnya. Dan ini dia setupnya. Tyrant Rage dikeluarkan, apakah diangkat begitu saja? Belum, ternyata ada musuh tapi ternyata udah tumbang dari seorang Rapture-nya. Lihat, MyFZ, atau memang tunggu tidak dikeluarkan. MyFZ gak boleh pulang, maunya dikeluarkan dan bahkan diangkat karena Tona dan masih bertahan. MyFZ menerima semua damage, menerima semua hujatan, menerima semua caci maki dan damage yang terima, tapi dia masih bertahan hingga saat ini. Uzumaris seperempat terakhir beriman telah dikeluarkan, Fans langsung damage dari Kompokan terus dikeluarkan langsung dengan bazooka-nya, tapi Hans seorang diri tak ada yang menemani. Hanya kali ini Hans bisa pasar dan Cyclone Eye menyelamatkan Hans. Ternyata Blaze tidak objektif gaming, tapi Flying Sword dan juga Chaos Assault yang masih memberikan satu hadiah di arah belakang dan rushing dari Order Billions. Jebun berhasil menghindari permainan dari Rapture. Talia silakan. Yes, Order Brilliant yang di pop up tepat waktu ketika tadi Rapture ingin melakukan Tyrant Rage, tapi sayang sekali masih ada Deadly Magic yang nyangkut di daerah badan seorang Lunox. Itu yang mengakibatkan Lunoxnya harus tumbang. Tapi walaupun demikian, dia mendrag juga membawa satu korban, yaitu seorang Harley yang membalaskan 1-1. Sementara kalau kita lihat dari segi itemnya, Profesor,
Iya, Vince dia baru punya Genius One dan bahkan baru OTW ke arah Calamity Reaper. Dia belum punya yang namanya Holy Crystal, so nggak bakal ada satu buah burst damage dari Vince. Dan ini bakal jadi keuntungan untuk Jebun karena dia ahead jauh banget terhadap Vince kalau misalkan dari segi itemization. Dan kalau misalkan dari Rapture, ini PR buat Rapture. Dia benar-benar harus bisa melakukan setup secepat mungkin agar bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Iya, tapi lihat ternyata Lordnya Lord sudah diamankan, tidak ada kontes dan bahkan retributionnya tidak ada kontes. Tapi ternyata dari Lord yang sudah diamankan, Geek Fam ID atau Geek Fam Junior kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Hans bakal coba dapetin satu purple buff-nya. Retribution ada terbuka dengan bebas, tapi ditarik Emma Vendat. Hans sudah gak punya apa-apa lagi, tapi ternyata Blast berhasil mengangkat satu. Hai, Vince harus hilang, tapi Mortality masih ada dan bakal Blast di depan sana. Sekarang Tomot tidak berhasil didapat oleh siapapun. Geek Fam dari belakang, ada Blast sudah mengangkat satu, dan ternyata Raptor yang tertinggal bersama dengan seorang Hans seorang diri. Latih sanity untuk defensif dari kedua belah pihak, hanya kehilangan satu. Uzumaris harus pulang ke Hokage kali ini, sedangkan di apartemen Blaze bakal coba untuk bertahan. Masih ada triple swipe mencoba untuk mencari satu poin kill supaya bisa menggunakan dengan killing spree-nya dengan baik. Malefic Roar telah dibuka, ini bisa menjadi pilihan. Di apartemen ada Hans sudah menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Lord, tapi tergeser begitu saja. Enggak inisiasi, Taranas belum dikeluarkan. Raptor di depan sana, Lazarus tidak bahkan Bazooka berhasil mempertahankan inhibitor sudah tertinggi Fam Junior Thalia. Yes, masih bisa ditahankan inhibitor taratnya oleh Geek Fam Junior. Tapi tadi kita melihat bagaimana performa seorang Jebun menjadi eksekutor terakhir ketika Blast yang merupakan jungler dari RRQ Sena sudah kehilangan seperempat nyawanya, bahkan menyisakan satu bar aja. Dia mundur ke belakang, tapi justru Jebun di lini terdepan menumbangkan dua pemain dari Geek. Dan ini dia kalau kita tengok dari itemnya Profesor KB. Ya, penetration yang terlalu tinggi tentunya daripada seorang Jebun karena dia udah punya satu buah Divine Glaive dan bakal OTW ke arah Genius One. Sementara dari Blaze-nya sendiri dia bakal menuju ke arah Rose Gold Meteor karena dia sadar bahwa damage dari Vince sepertinya patut untuk diperhitungkan. Kalau physical damage tentu dia tinggal charge back up ke arah belakang dan nanti bakal langsung di body block mungkin dengan violence atau bahkan kehadiran dari Banana dan juga Yami. Karena Banana dan juga Yami bisa dibilang cukup sustain untuk menerima damage dari Uzumaris di bagian late game sekarang. Sementara dari Uzumaris sendiri dia baru punya Blade of Despair dan bahkan untuk dari segi itemization defense-nya dia masih membutuhkan satu buah brute force untuk menghindari serangan dari Blast atau bahkan mungkin ke arah Antiquira seperti seorang Mavzi, karena kita tahu sendiri Blast dengan bisa dibilang penetration gratis dari passive seorang Saber ini akan membuat seorang Mavzi dengan armornya akan sangat amat cepat untuk dirontokkan, makanya dia langsung bikin Antiquiras. Dan kalau dari playstyle RRQ Sena, mereka hanya tinggal melakukan freeze lane dan melakukan pick off. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki damage overtime atau damage per second layaknya seorang Jebun, karena hanya Jebun di sini yang memiliki damage di bagian late game nanti. Sementara Blaze of Violence dia harus memanfaatkan bagaimana boost sebagai salah satu power spike untuk melakukan ganking atau bahkan penculikan terhadap teman-teman dari Geek Fam Junior. Sementara kebalikannya Geek Fam Junior, mereka kalau makin ke late game makin berbahaya dengan kehadiran dari Uzumaris dan juga Rapture dengan combo dari Tyrant Rage dan juga Nibirunya. Oke, tapi kalau menurut aku pribadi yang harus dikonsekuensikan adalah tidak adanya high ground memiliki dari tim RRQ Sena. Meskipun ada Jebun sekalipun, dengan tidak adanya era effect ini bakal menjadi kesulitan dan bakal mungkin kalau misalnya Blaze salah angkat seperti tadi. Jujurnya ya, kalau misalnya aku bilang Blaze itu di area jungle dari tim Geek Fam itu agak salah angkat. Sedangkan kalau misalnya dia ngeliat Hans sudah pecah dari Viraga Armor-nya, tapi dia malah memilih mengangkat ke arah yang lain. Nah itu dia membuat kesalahan dan jangan sampai terbuka balik. Dan Deadly Magic Poker Trick lagi-lagi ke arah Kupa. Apa yang terjadi oleh Fights terlalu terburu-buru, terlalu benar-benar tidak ada sedikit kalkulasi yang miss. Kalau menurut aku itu menjadi sebuah kesalahan yang harusnya Fights jangan ulang kembali, karena lo sudah terbuka di saat bebas. Yami di depan sana, Deadly Magic masih cooldown reduction, sedangkan Banana memasang keadaan ke seorang Hans. Banana seperempat darah terakhir dan diuji ke arah belakang dari seorang Mavzi menuju ke arah seorang Jebun. Mereka digunakan, Mas coba ditahan, karena setelah dikeluarkan dan di sana Uzumaris menjadi pilihan kedua dan di sini Valencia terbuka, dua harus hilang.
Blaze Dua seorang tumbang. diri, tak ada menemani, dapetin satu. Kill streaknya nyala, masih bisa kabur tapi Last Insanity menyelamatkan hari dari seorang Hasan. Shutdown didapatkan dari seorang Arkisena. 3 tumbang ketika Bapak Lord yang terhormat muncul. Ini bencana. Ya, ini adalah titik momentum di mana Geek Fam akhirnya bisa untuk mengembalikan tempo permainannya. Ketika bahkan dari seorang Harley-nya berhasil untuk mengantongi double kill. 3 pemain dari RRQ yang kita tahu merupakan pemain-pemain terpenting. Ada Jibun dengan damage penetrasi magic yang sangat amat diandalkan, kali ini harus tumbang. Hans masih berhasil untuk mengamankan purple buff-nya, bahkan tidak menyisakan satu buah buff yang ingin diberikan ke arah seorang Blast. Apakah dari RRQ masih bisa menahan? Seharusnya bisa, karena mengingat dari turret yang dimiliki RRQ masih cukup banyak di sini. Hati-hati nih, RRQ sudah mulai diberikan pressure oleh pemain dari Geek, mengingat ini sudah memasuki late game. Otomatis hero-hero dari Geek pasti bakal tebel-tebel banget di sini, Ranger Mas. Oke, sedangkan itu lihat bakal fokus untuk sekarang inhibitornya masih mencoba bertahan, tapi Tyrant saat dikeluarkan, Blaze-nya hilang. Apa yang terjadi di atas top lane sana? Blaze harus hilang ketika inhibitornya terserah begitu saja. Untungnya Lord sudah hilang, ditarik dengan satu buah pemain masih bisa menuju ke arah belakang. Yami mencoba menang sama damage Asisten di belakang lagi, tapi ternyata Duar Wakwa nggak bisa kabur. Asya terperangkap, tapi masih ada Immortality memaksakan untuk bunuh, dan 2 inhibitornya hilang. Arkisena berada di posisi yang tidak baik. Inilah yang bisa kita bilang keadaan bisa naik turun semudah telapak tangan berbalik, Thalia. Iya, karena dari Geek Fam Junior sudah berhasil untuk mengamankan 2 inhibitor turret, otomatis Super Minion bakal langsung masuk ke area 2 lane. Kali ini dari RRQ mencoba untuk leading kembali, memanage dari wave minionnya. Hati-hati, ini dari seorang Blaze akan menjadi incaran. Kita tadi melihat bagaimana Blaze yang pertama kali ditumbangi oleh Geek. Sementara langsung akan menjadi incaran kedua dari Jibun. Apakah kali ini RRQ harus menunggu adanya Lord yang selanjutnya untuk berhasil mendobrak? Karena kalau kita lihat dari komposisi hero yang dimiliki Geek, mereka high ground defense-nya cukup kuat. Dengan ada Beatrix yang kita tahu clearing-nya sangat cepat. Ini bakal sulit banget bagi RRQ untuk mendobrak masuk high ground defense yang dimiliki oleh Geek. Oke, tapi kita bakal lihat sedikit replaynya. Profesor kami silakan. Ya, ini yang tadi sempat aku mention, di mana sebenarnya kalau seandainya Blaze tidak mendapatkan Uzumaris, apalagi Uzumarisnya memainkan Purify, yang nantinya akan sangat baik sekali untuk menghindari serangan dari satu buah triple sweep. Dan makin ke late game, seperti yang aku bilang juga, bahwa backline dari teman-teman Geek Fam Junior makin lebih mengerikan. Kenapa? Karena Uzumaris dan juga Rapture ini sangat amat kuat untuk team fight-nya. Sementara berbanding terbalik juga dengan teman-teman dari RRQ Sena, mereka memanfaatkan ganking, makanya bisa dibilang di sini kalau mereka tidak bermain 4 versus 5, RRQ Sena bisa dibilang kalau 5 lawan 5 kalah dari sisi hero scaling into the late game-nya nih, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Apalagi kita lihat Beatrixnya sekarang mungkin udah bisa mendominasi siapapun di depan. Yami sekalipun gak bakal bisa nahan damage dari seorang Uzumaris. Dan betul sekali, kali ini Uzumaris udah sangat mendominasi. Dan kalau bisa kita lihat, mungkin item dari Uzumaris sendiri pun udah hampir full ya kalau di menit 18 kali ini, Profesor KB. Dan kalau ya, kali ini ini kita lihat, jujur kalau misalkan melihat dari itemization ya Ranger Mas, udah makin ke late game, udah malah makin lebih nggak berasa banget kalau seandainya Blaze mau one hit shot ke arah siapapun, apalagi MyFZ. Makanya kalau aku boleh jujur, target dari seorang Blaze ini udah hampir hilang sepenuhnya. Karena apa? Karena 2 target squishy-nya itu pakai Purify. Jadi tidak akan ada damage yang masuk sama sekali. Ya mungkin untuk dari penetration-nya bakal masuk, tapi untuk dari damage totalnya dan juga dari segi disable-nya ini nggak bakal bisa dimaksimalkan. Dan untuk Geek Fam Junior sendiri, mereka hanya tinggal menanti bagaimana nanti Lord yang ketiga, karena tentunya dengan kehadiran dari Beatrix, early advantage tentunya tidak menjadi keuntungan bagi seorang Beatrix. Tapi di late game, apalagi udah mulai memasuki menit ke-20 nanti, Beatrixnya kalau seandainya dapetin free space dan free hit, ini bakal jadi satu keuntungan. Dan Hans juga makin ke late game makin lebih mengerikan, karena Xborg merupakan scaling hero late game yang sustainable banget.
Oke, melihat ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul, akankah menjadi pertempuran kan? Lil Wonder sudah diamankan, Vince terbuka dengan bebas. Yami dari PJ juga bakal trik bersama dengan Pengen setelah di pop out, tapi ternyata Yami masih cepat berhasil. Shackle didapatkan, gak bisa nerima dengan damage yang cukup besar. Raptor, J-Bun menjadi pilihan, masih bisa cover dengan flickernya, tapi mereka tersisa berempat. Kehilangan Yami 50 detik sangatlah cukup untuk mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Posisi dari RRQ Sena kali ini terbalik dan tidak bisa berada di posisi yang untung ketika mendapatkan Lord, tapi Vince sudah berada di rumput. Blaze menjadi pilihan. Kali ini masih coba sabar. Blaze menuju ke arah dalam. Informasi telah diberikan, tapi Lordnya bakal ditarik ulur. Hans menuju ke arah belakang. Raptor di garis depan. Taronesnya gak ada yang lihat. Gak ada yang lihat, tapi Raptor ternyata mau coba ditumbangkan begitu saja. Dan lebih juga bakal trik. Blaze menuju ke arah seorang Harley, tapi ternyata Raptor yang diangkat. Siapapun di depan bakal coba ditumbangin, sedangkan Blaze tidak ada cover sama sekali. Kali ini Vince juga gak berhasil mendapatkan apapun, Thalia. Yes, Vince-nya belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan kalau kita lihat dari banananya, dia harus pulang. Ini mengakibatkan seorang Blaze tidak adanya backup. Tapi sementara itu setidaknya dari RRQ masih bisa untuk mereset kembali Lord yang barusan ingin diamani oleh Geek, membuying time dengan cukup baik. Sementara dari Hans, lihat dia mendominasi dari segi purple buff-nya berkali-kali. Seorang Saber tidak diberikan purple buff, sedangkan kali ini Lord sudah mulai di start lagi kali ini Ranger Emas. Yes, gak ada yang bisa menahan damage-nya. Tapi lihat, udah satu buah konsil dikeluarkan dari seorang Hans. Langsung ke arah belakang. Novenda sudah tidak berhasil kena apapun karena event yang didapatkan oleh seorang Hans. Informasi telah diberikan, tidak ada Novenda, tapi Rapture bentar lagi kembali hidup ke Lane of Dark. Fokus menuju ke arah Lordnya. Sempat darah udah keluar. Pylon setengah darah, tidak boleh terlalu birahi. Tapi lihat, ada MFZ-nya bakal fokus dari Retribution-nya. Siapa yang mengamankan oleh seorang Blaze dengan cukup baik. Blaze menyelamatkan hari dari seorang Narakisera. Bahkan MFZ bahkan kembali itu saja oleh seorang Yami depan sana. Yami mana semua damage yang diberikan oleh seorang Geek Fam. Harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh lagi memaksakan keadaan, dan Blaze terbang ke awan menuju ke arah base dari RRQ Sena, Thalia. Mendapatkan Lord dan juga mendapatkan 1 poin pick off terhadap seorang Yuzong. Ini merupakan keuntungan dan kesempatan bagi RRQ untuk langsung mengamankan di game yang kedua. Apakah dari Geek Fam bisa menahan, mengingat masih adanya Beatrix yang kita tahu dia high ground-nya cukup kuat. Sementara dari seorang Hans mencoba untuk mengumpulkan buff-nya terlebih dahulu, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Lord yang akan hadir bersama gempuran dari teman-teman RRQ Sena yang kali ini langsung mencoba untuk memaksakan di area mid-nya. Sudah ada Biden Kufa sekarang. Tapi ternyata langsung ada triple save dikeluarkan begitu saja. J-Bun harus tumbang terlalu birahi, diving terlalu dalam. Lord menuju ke arah ini, Bita dari bottom lane. MFZ juga masih coba untuk hidup kembali. Yang dia telah dikeluarkan, banana di depan sana. Blaze masih menahan, gak ada ultimate dari seorang Blaze, gak ada triple sweep. Dan bahkan Lordnya sudah memolongkan 2 gigi dari tim Geek Fam. Sama-sama tersisa 1 di arah bottom lane dari RRQ, di arah top lane dari Geek Fam Junior dan Profesor KB. Apa yang harus dilakukan oleh tim Geek Fam untuk mempertahankan posisi ini, Profesor KB? Ya, untuk mempertahankan posisi ini sebenarnya Geek Fam malah mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena mereka kehilangan inhibitor bottom turret dan juga Lordnya di bagian top lane. Jadi sebenarnya yang minionnya otomatis kedorong adalah bagian bottom turretnya RRQ Sena, dan ini adalah wise choice banget dari RRQ Sena untuk menumbangkan langsung ke arah inhibitor turret di bagian mid lane dan juga bottom lane, karena mereka melihat potensi Lord yang keempat nanti ada di arah top lane dan mereka harus segera untuk melakukan team fight karena J-Bun sesaat lagi akan hidup. Di tengah sana dibuka saja, Emo Vendetta telah dikeluarkan. Emo Vendetta kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. MFZ menahan semua damage yang diberikan. Petrify juga masih bertahan, tapi sepertinya dari tim Geek Fam Junior mereka melihat celah yang cukup baik untuk menumbangkan RRQ Sena. Dan Profesor KB kayaknya mereka masih bisa bertahan untuk menerima semua damage yang diberikan oleh RRQ Sena dari Geek Fam Junior, Profesor KB. Iya, karena entah kenapa dari Geek Fam Junior nggak bisa ngebuka asal-asalan juga kayak let's say Yami. Yami punya vengeance di sini. Dia bakal nge-pop up Inferno juga ketika dia dalam keadaan terancam. Dan kalau misalkan dari Vince sendiri, Vince juga butuh waktu lagi untuk melakukan penetration. Namun di sisi lain, RRQ Sena juga udah ready, udah siap untuk menjawab dengan 1-2 immortal yang mereka miliki. Bahkan dengan immortal dari Blaze, entah kenapa ini bakal menjadi satu ancaman, dan Uzumaris juga nggak punya escape mechanism yang cukup tinggi. Dan kalau Magic of ini sudah keluar, tapi mortality-nya pecah di arah bottom lane, jadi bisa mengawal seorang Yami. Dan bahkan MFZ memukul mundur tim RRQ Sena. Gak ada yang berani nabrak karena dipotong begitu saja.
Tersisa 4 orang saja dan Yami pun nggak bisa mengawal para pemain tim Anarchy Sena ketika didobrak masuk, dipaksakan karena base-nya. Mid lane-nya sudah mulai fokus, Valens di depan, dipaksa, I'm offended. Dapat 2 tapi ternyata bukan orang yang penting dan bisa di all out oleh seorang Banana. Meanwhile di arah bottom lane, Minion sudah mulai masuk menuju ke arah inhibitor turret lagi yang masih bisa ditahan oleh para pemain dari tim Anarchy Sena, Thalia. Yes, masih bisa ditahankan aja serangan dari Geek. Terus-terusan untuk mencari gempuran terhadap Ararki dari seorang Hans. Jadi lini terdepan sudah pecah dari Virarga armornya. Sedangkan Ararki lebih memfokuskan untuk nge-clear wave super minionnya terlebih dahulu. Karena mereka tahu base-nya sudah terancam kali ini posisinya. Geek mendominasi dari segi jungle, dari segi laning phase-nya. Mereka benar-benar mengatur dengan sangat baik. Sehingga 3 wave minion langsung masuk. Bergerak kali ini ke arah seorang Lord yang sudah hadir di menit ke-25. Lord yang bakal menjadi ancaman sekali kalau kali ini berhasil diamani oleh teman-teman Geek. Ranger Mas. Oke, tapi mau coba triple strike menuju ke arah belakang. Immortality sudah pecah, Taranis menuju ke arah 2, tapi langsung itu 2 kayaknya akan hilang, tapi Plus masih bertahan. Immortality-nya gak bisa mempertahankan diri mereka. 2 hilang, Yami is kami, konsepnya dikeluarkan, Yami akan membenarkan semua damage yang diberikan, tapi ternyata tidak. Yami memilih untuk mundur, gak mau birahi. Pilos Man harus hilang, 3 hilang. Combo Chamberlain save the day. Dan bahkan ini akan menjadi one straight push untuk tim Anarchy Sena. Akankah Yami featuring Banana, 2 faktor yang kuat, mempertahankan semua damage yang diberikan oleh tim Geek Fam? Pierce lagi dan lagi tidak berhasil kena dari mulai 1 buah tarikan. Tyrant Red di depan sana, Tyrant Revet masih dikeluarkan, Banana masih menahan Miriam, tapi ternyata life steal-nya gak kuat. Life steal-nya gak bisa menahan semua damage. Langsung tim menuju ke arah belakang. Yami mencoba untuk bertahan, masih 3 versus 1. Yami versus everybody. Akankah mampu bertahan dan wipe out DTZ Geek Fam membawa game yang ketiga? Yes, memaksakan adanya game yang ketiga kali ini. Geek Fam berhasil untuk menyelamatkan nyawa yang terakhir, bahkan wipe out, menjadi penutupan yang manis sekali di game kita yang kedua. Apa yang sebenarnya terjadi, Profesor KB?